teman-teman, balik lagi sama Vina di sini. Di video kali ini aku bakal mengulas salah satu buku baru yang datang dari penerbit Haru, yaitu ada At Night I Became a Monster karya Sumiro Yoru. Bukan buku pertama yang aku baca dari Sumiro Yoru, tapi buku pertama yang kurang aku sukai dari Sumiro Yoru. Buku ini tuh berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Aji-kun. Aku nggak tahu nama lengkapnya siapa. Yang setiap malam tuh bisa berubah menjadi monster dengan kaki 6, mata 8, dan ekor banyak. Dengan sosok yang kayak gini, setiap malam tuh dia bisa berubah jadi monster. Suatu hari dia itu datang ke sekolahan buat ambil PR-nya, tapi dia tuh malah ketemu dengan sosok cewek bernama Yanao. Nah, si Yanao ini adalah perempuan yang bisa dibilang dikucilkan gitu di sekolahannya. Jujur waktu baca sinopsisnya di belakang buku ini, aku tuh sangat-sangat tertarik sekali, apalagi waktu Haru tuh kasih teaser-teaser gitu soal buku ini sebelum PO. Karena jujur sinopsisnya tertulis di buku ini tuh adalah mana sosokmu yang sebenarnya yang malam atau yang siang, itu kayak super misterius gitu. Jadi oke, aku beli, aku check out. Tapi ternyata setelah aku baca tuh aku kurang suka gitu sama bukunya. Padahal temanya jujur menarik banget, mengangkat tema tentang bullying dan gimana sih seseorang itu bertindak dalam sebuah kelompok sosial kalau dia tuh tahu gitu ada satu orang yang diperlakukan secara tidak adil. Itu jujur menarik banget karena dulu gimana ya, di sini tuh karena Aci bisa berubah jadi monster setiap malam, I feel waktu baca tuh kayak agak jijik gitu bacanya. Aku tahu ini cerita fiksi, tapi berubah jadi monster tuh enggak mungkin, I know. Tapi cara mendeskripsikannya Aki jadi monster itu yang membuatku jijik sih. Kayak ekornya banyak, kakinya banyak, matanya banyak. Di kepala aku tuh jadi kayak runyam gitu loh, chaos gitu. Jadi aku overload gitu waktu membayangkan si sosoknya si Aki waktu jadi monster. Apalagi kalau dia punya power ini dan itu hanya berdasarkan imajinasi gitu. Itu kayak enggak deh, thank you gitu. Terus habis itu cara pendeskripsiannya karakternya Yanao gitu kan. Di sini digambarin bahwa Yanao ini adalah tipe orang yang canggung secara sosial. I mean ya oke lah dia canggung secara sosial. Tapi cara pendeskripsiannya Yanao tuh kayak aneh gitu. Mungkin karena dilihat dari sudut pandangnya Aki kali ya, yang merasa bahwa dirinya normal, makanya Yanao ini dilihat sebagai sosok yang aneh gitu. Ya suka nyengir puas lah apalah. Aku kurang suka sih di bagian itu. Terus selain itu tuh narasinya tuh agak belibet bulet gitu, kayak jelimet, muter-muter sampai kayak mau paham itu tuh aku butuh waktu gitu. Dan aku jujur baca buku ini tuh 2 minggu guys, kayak lama banget buat nyelesain buku ini karena aku tuh harus mencerna dengan teliti, dengan baik-baik apa maksud dari cerita ini gitu. Walaupun aku sebenarnya tak tahu gitu temanya tuh soal bullying, soal hubungan sosial antara seseorang, tentang kebencian, tentang kelompok sosial, I know about that. Tapi buat memahami maksudnya si Aki sama ke Yanao, terus maksudnya karakter-karakter di buku, dalam buku ini ke Yanao tuh butuh waktu gitu loh. Dan jujur karakternya tuh banyak banget, terus aku nggak inget sama nama karakternya anjir. Tapi yang bikin puas di buku ini tuh di beberapa bagian tuh kayak si Aki ini tuh paham bahwa ini tuh sebenarnya nggak bagus kalau diterusin, itu nggak sehat, perlakuan kayak gini ke Yanao tuh nggak sehat. Walaupun Yanao kayak gitu tuh dia berhak lah menerima perlakuan yang jauh lebih baik, soalnya dia tuh manusia. Karena hanya dia berbeda, dia perlu gitu perlakuan yang seperti ini. Untuk alurnya terus bergerak maju dan jujur agak-agak membosankan gitu, karena dia tuh kayak sekarang hari Senin, terus besok hari Selasa, besok hari Rabu, besok hari Kamis, besok hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu terus. Jadi kayak aku bosen sih jujur. Dan jujur narasinya tuh, dan jujur waktu ceritanya tuh aku skip gitu, kayak aku lompat-lompatin gitu karena aku merasa aku paham gitu sama apa yang bakalan dibahas sama Aki sama Yanao. Apalagi dengan narasi yang sebanyak itu dan minim percakapan, I mean capek banget And plot twist nggak ada sih plot twistnya, cuma kekalaman Yanao itu memang perlu ditepuk tangani. Endingnya aku suka gitu sama endingnya, karena pada akhirnya tuh aku bisa menyimpulkan bahwa oh buku ini ternyata tentang seorang pemuda anak SMP yang ternyata juga lagi mencari posisi jati dirinya di dalam kehidupan sosial gitu. Aku suka endingnya dimana dia tuh menyadari bahwa pemikirannya dia tuh ternyata nggak bener gitu, walaupun dia emang harus mengikuti standar sosial yang ada. Setidaknya kalau hanya untuk
untuk ini itu masih boleh lah ya, nggak perlu segitunya juga gitu. I really like that. Untuk rating buku ini aku kasih rating 3 bintang aja di Goodreads karena ya itu tadi alasannya. Nah, buat kalian yang udah baca buku ini, gimana sih pendapat kalian tentang buku ini? Tolong kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Kalau kalian suka video aku yang kayak gini, aku punya banyak banget rekomendasi buat kalian. Jadi kalian langsung ke sana aja, kita ketemu di sana ya. Bye bye.